guys, selamat datang ke Sandi Channel. Dalam video saya kali ini, saya akan membahas tentang virus corona atau yang juga disebut dengan COVID-19 yang sedang kita alami sekarang. Banyak orang yang mengatakan bahwa pandemi ini menuai banyak teori konspirasi di dalamnya. Virus corona menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat di seluruh dunia. Pasalnya, virus ini menyebar dengan sangat cepat dan sangat luas. WHO mencatat, orang yang terinfeksi virus corona mencapai 7,5 juta jiwa di seluruh dunia pada tanggal 12 Juni kemarin. Sedangkan di Indonesia, orang yang terinfeksi virus corona mencapai 38.277, 14.531 yang sembuh, dan 2.134 orang yang meninggal. Tapi, sebelum melanjutkan ke videonya, silakan untuk mengklik tombol like, comment, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Nggak perlu berlama-lama lagi, mari kita mulaikan videonya. Teori yang pertama, virus corona memang sengaja dilepaskan dari laboratorium Tiongkok. Banyak yang menduga virus corona atau SARS-CoV-2 ini berasal dari laboratorium Tiongkok. Virus corona memang sengaja dibuat dan dilepaskan sebagai bioweapon atau senjata biologis. Walaupun terdengar mencurigakan, tidak sedikit orang yang mempercayai teori konspirasi ini. Menurut jurnal dari Scripps Research yang sengaja menginvestigasi hal ini, anatomi SARS-CoV-2 sangatlah natural, tidak terlihat campur tangan laboratorium di dalamnya. Studi tersebut juga menyatakan bahwa virus ini sangat mirip dengan yang ditemukan pada kelelawar dan pangolin. Itu artinya mereka benar-benar alami. Namun peneliti mengungkap bahwa dulunya virus ini tidak menyebabkan dampak apapun kepada manusia. Teori yang kedua, wabah ini memang terjadi pada setiap 100 tahun sekali. Banyak yang mengatakan bahwa tahun yang berakhiran 20 kabarnya merupakan tahun yang terkutuk. Contohnya, pada tahun 1720 telah terjadi peristiwa Black Death, wabah yang sempat membunuh kurang lebih 50 juta orang di dunia. Yang kedua, tahun 1820, wabah kolera pertama kali ditemukan. Penyakit mematikan yang sering mewabah di sebagian negara di dunia dan juga menyerang Hindia Belanda atau yang sekarang menjadi negara kita, yaitu Indonesia. Dan pada tahun 1920, wabah flu Spanyol atau juga yang disebut dengan H1N1 menginfeksi kurang lebih 500 juta jiwa di seluruh dunia atau sepertiga populasi di dunia ini. 100 tahun kemudian, pandemi COVID-19 pun terjadi. Hal ini meyakinkan banyak orang bahwa virus menyerang dunia setiap 100 tahun sekali. Sayangnya, hingga saat ini tidak ada bukti bahwa ini merupakan pola yang pasti. Menurut AFP Fast Check, sebagian virus memang bersifat musiman dan memiliki siklus. Tapi mereka tentu tidak mengikuti pola-pola seperti yang disebutkan dan belum menjadi asumsi yang ditetapkan. Teori yang ketiga, virus corona berasal dari luar angkasa. Menurut saya, teori yang satu ini tidak masuk akal ya. Pasalnya, teori ini dikemukakan pertama kali oleh Chandra Wickramasinghe, seorang ahli astronomi dan astrobiologi. Menurutnya, virus corona bisa jadi datang bersamaan dengan komet atau batu luar angkasa yang jatuh ke bumi sekitar Oktober 2019 di Tiongkok bagian utara. Ternyata memang benar ada batuan luar angkasa yang jatuh di sekitar wilayah Tiongkok. Akan tetapi tidak ada meteorit yang sampai ke tanah. Selain itu, klaim ini tidak bisa dibuktikan karena selama ini tidak ada tanda kehidupan di luar angkasa. Menurut Graham Lowe, seorang ahli astrobiologi NASA, kepada Life Science, ini adalah salah satu kasus di mana klaim yang luar biasa membutuhkan bukti yang luar biasa pula. Jika ini nyata, maka bagus. Tapi kita tidak bisa langsung terjun dalam kesimpulan tanpa melaksanakan tugas kita sebagai ilmuwan, ujar Graham Lowe. Teori yang keempat, pasien nomor 0, virus corona berasal dari Amerika Serikat. Penelusuran mengenai pasien nomor 0 atau pasien 0 dari COVID-19 sempat dilakukan pada Maret lalu di Tiongkok, negara pertama yang terinfeksi. Hingga saat ini pun tidak ada yang bisa memprediksi siapa orang pertama yang terinfeksi virus corona. Namun pada pertengahan bulan Maret lalu, seorang pejabat Tiongkok bernama Li Jianzhou menuding pasien 0 tersebut sebenarnya berasal dari Amerika Serikat.
ungkapnya melalui akun Twitternya. Mungkin saja tentara Amerika Serikat yang membawa epidemi ini ke Wuhan. Ayo transparan, buka datamu ke publik. Amerika Serikat berhutang penjelasan kepada kita, tulis Zhao. Tidak ada yang tahu kenapa Zhao bisa membuat pernyataan seperti itu. Namun, lagi-lagi teori konspirasi tersebut tidak bisa dibuktikan. Nyatanya 9 kasus yang pertama dilaporkan berasal dari penduduk di Provinsi Hubei, Tiongkok. Akan tetapi, siapakah yang pertama tertular kita tidak tahu. Teori yang kelima, kartun The Simpsons memprediksi terjadinya virus corona. Kartun keluarga The Simpsons memang terkenal dengan prediksi-prediksinya terhadap masa depan. Mulai dari terjadinya serangan di World Trade Center pada tahun 2001, meninggalnya Kobe Bryant, hingga terpilihnya Donald Trump. Namun pada Februari hingga Maret lalu, warganet dihebohkan dengan beredarnya episode The Simpsons tahun 1993 yang diklaim memprediksi terjadinya wabah virus corona. Bahkan terlihat ada tulisan coronavirus di layar TV keluarga The Simpsons. Sayangnya tidak. Ternyata tulisan yang tertera sebenarnya bukanlah coronavirus, melainkan Osaka flu. Artinya informasi ini masuk ke dalam informasi yang hoax. Teori yang keenam, COVID-19 bukan disebabkan oleh virus, melainkan dari jaringan 5G. Menurut saya, teori ini juga sangat tidak masuk akal ya. Banyak orang yang mengatakan bahwa pandemi yang sedang terjadi ini bukan disebabkan oleh virus corona, melainkan radiasi sinyal 5G. Pasalnya, pada November 2019 yang lalu, Tiongkok memang sedang membangun sarana dari teknologi terbaru tersebut. Menurut teori tersebut, gelombang yang dihasilkan 5G merusak oksigen dalam pembuluh darah kita. Itulah alasan kenapa banyak orang yang tiba-tiba jatuh dan pingsan di Tiongkok. 5G memang telah menuai kontroversi sejak pertama kali dikemukakan. Namun, tidak ada bukti bahwa layanan tersebut bisa berdampak buruk terhadap kesehatan, terlebihnya menyebabkan COVID-19. Teori yang ketujuh, novel pada tahun 1981 telah memprediksi akan terjadinya virus corona. Teori konspirasi terakhir ini sempat menjadi viral di berbagai macam media sosial, terutama Twitter. Sekitar Maret, beredar beberapa gambar dari novel berjudul The Eyes of Darkness yang ditulis oleh Gene Kons. Di sana tertulis sejumlah prediksi akan terjadinya coronavirus atau COVID-19. Sekitar tahun 2020, penyakit seperti pneumonia akan menyebar di seluruh dunia, menyerang paru-paru dan bronkus serta menolak semua perawatan yang ada. Mereka menyebut virus itu Wuhan 400 karena dikembangkan di dalam lab RBNA yang berada di luar Wuhan. Dan ini merupakan mikroorganisme buatan yang ke-400 di pusat riset tersebut. Namun sebenarnya virus tersebut adalah Gorky 400 yang menurut alur novel berasal dari Rusia. Dilansir dari South China Morning Post, nama tersebut diganti menjadi Wuhan 400 ketika buku dicetak ulang pada tahun 1989. Di dalam novel tersebut, virus diceritakan menjadi senjata biologis atau yang juga disebut dengan bioweapon dan memiliki tingkat kematian hingga 100%. Orang-orang akan mati hanya dalam 12 jam hingga 24 jam. Berbeda dengan COVID-19 yang memiliki masa inkubasi hingga 14 hari dan tingkat kematian sekitar 6% di dunia. Gene Kons memang mendeskripsikan virus tersebut dengan sangat nyata di novelnya, namun itu hanya fiksi, jadi kita jangan terlalu percaya. Oke guys, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk mengklik tombol like, komen, share, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video saya berikutnya.